Shalom buat kita semua. Bertemu kembali di hari yang baik. Hari ini Jumat 4 September 2020. Ketika kita kemarin belajar satu hal, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia, maka hari ini kita terus melangkah maju, bahwasanya ketika kita sudah mengenal Allah kita, ya pasti kita bahagia. Firman Tuhan mengatakannya demikian. Tetapi ketika kita mengenal Allah kita, maka kita akan diperlengkapi oleh Tuhan sendiri tentunya. Dan dengan Tuhan memperlengkapi kita, ada satu hal yang kita boleh dapatkan, yaitu berbicara tentang roh keputraan atau sonship. Roh keputraan atau sonship. Tema ini terambil atau terinspirasi daripada peristiwa di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita tidak baca keseluruhan perikop, tapi yang saya mau baca kepada kita semua adalah dimulai dari ayat 4. Setelah selesai berbicara, maksudnya Yesus, berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Itu dia. Peristiwanya adalah Yesus sedang berada di pantai Danau Genesaret. Lalu dia mulai mengajar seperti biasanya, dan banyak orang berkerumun hendak mendengarkan firman Allah. Tapi ketika orang berkerumun sangat banyak, maka dia meminta Petrus menolak perahunya agak ke tengah, dan mulailah dia berkhotbah. Sesudah itu terjadilah peristiwa ini. Yesus berkata kepada Petrus, "Tebarkanlah jalamu." Disinilah dimulai momentum roh keputraan atau sonship itu. Nah, kalau melihat peristiwa di perikop 5, Lukas 5, 1-11, ternyata sudah semalam-malaman Petrus CS mencari ikan di Danau Genesaret. Semalam-malaman dengan hasil nihil alias kosong. Kita tahu Yesus adalah anak daripada Yusuf si tukang kayu. Tapi Petrus CS adalah para ahli kelautan, ahli kemaritiman. Sehingga ketika mereka semalam-malaman menangkap ikan dan tidak dapat hasil, mereka pulang. Lalu ketemu dengan Yesus di tepi pantai Danau Genesaret, tapi orang banyak juga di satu sisi mengikut Yesus, hendak mendengarkan Yesus berbicara. Orang semakin banyak. Yesus minta kepada Petrus agar dia boleh naik ke perahunya Petrus, dan perahu didorong agak ke tengah. Yang perlu menjadi catatan kita semuanya malam hari ini adalah relasi ataupun relasi Petrus dan Yesus adalah sudah sedemikian rupa sehingga Petrus memanggil Yesus guru. Tapi coba simak penjelasan daripada Petrus kepada Yesus sebagai guru. Guru, sebentar saya lihat. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Kita bisa berimajinasi bagaimana Petrus mengatakan itu kepada Yesus.
Mungkin Petrus agak sedikit bagaimana ya? Agak sedikit merasa lucu, iya. Agak sedikit kesel, iya. Karena Petrus kita tahu, Petrus orangnya keras. Simon orangnya keras. Yesus mau ditangkap saja, dia yang pertama tampil. Malah cuman Petrus yang berani menegur Yesus. Bisa kita bayangkan. Tapi tadi saya bilang itu momentum dimulainya roh keputraan atau sonship. Tapi ketika Petrus berkata seperti ini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tadi dimulai, disitulah ketika Petrus berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, disitulah sonship itu mentas. Disitulah roh keputraan itu terekspresi. Disitulah roh keputraan itu dinyatakan. Dan saya percaya pada saat itu iblis gigit jari posisinya. Karena tidak ada pembangkangan, tidak ada perlawanan. Boleh toh Petrus dan CS-nya berkata, aduh guru, dirimu kan orang dari mana Yesus? Orang Galilea, tukang kayu. Kami ini ahli maritim loh. Dalamnya laut bisa kami kira. Badai kapan mau datang bisa kami tahu. Tapi Yesus berkata, tapi murid-murid berkata kepada Yesus yang diwakili oleh Petrus, karena engkau yang mengatakannya, kami akan menebarkan jala juga. Dan kita tahu hasilnya. Sebab Yesus kita bukan main-main jika berfirman. Yesus kita bukan manusia yang bisa berbohong ketika dia berfirman. Tebarkanlah jalamu pada saat itu. Itu adalah firman Yesus untuk para murid. Lalu ketika Petrus tunduk, Petrus taat, dan dia mendapatkan hasil. Sebenarnya hasil itu bukan sebuah esensi yang perlu kita perhitungkan. Tapi bagaimana seorang Petrus sudah semalam-malaman. Coba kita yang bekerja shift, pakai shift. Kita kerja shift malam. Dari jam 8 malam misalnya sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu posisi kita sudah ngantuk. Maunya tidur, istirahat. Tapi ketika Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Itu adalah sebuah peristiwa. Eksekusi roh keputraan. Eksekusi sonship. Tanpa tedeng aling-aling. Tanpa alasan. Tanpa sesuatu dalih yang dilakukan oleh Petrus CS. Lalu bagaimana hubungannya? Apa korelasinya dengan gereja hari ini? Kita perlu mengetahui bahwasanya hari-hari ini ketika kita ada di masa-masa sulit, pandemi COVID-19, maka praktek daripada roh keputraan, sonship, itu sangat menjadi sebuah tuntutan bagi gereja. Ketika kita ada di pandemi COVID-19, ada banyak pemimpin gereja yang berbicara, yang mengeluarkan statement. Tapi duhai, begitu malangnya gereja. Gereja berani menghujat pemimpin gereja. Sangat-sangat menyedihkan. Ya, gereja berani menghujat pemimpin gereja. Apalagi pemimpin gereja yang berbeda denominasi dengan dia. Padahal berbicara tentang roh keputraan, sonship, itu berbicara bahwasanya kita tidak bisa membantah siapa yang menjadi superior kita di atas kita.
tidak membantah, tidak menjadi berdebat, tidak menjadi membangkang, melawan. Lalu orang tanya, Pak Pendeta, bagaimana orang yang pindah gereja? Bagaimana orang yang pindah pembinaan gereja? Bagaimana itu Pak Pendeta? Saya mau katakan jawabnya begini. Kalau seorang pemimpin gereja, pembina gereja, dia memiliki roh keputraan, sansip, sebagaimana Petrus nyatakan kepada Yesus, maka aman, damai, sejahtera, sentosalah gereja. Kenapa bisa terjadi perpecahan gereja? Karena tidak adanya sansip, tidak adanya roh keputraan. Karena ketika terjadi perpindahan, perpecahan, maka tanggung jawab terbesar ada di pundak pemimpin. Ketika Yesus saat itu sebagai guru bagi seorang Simon, sebagai seorang guru terhadap Simon berkata, tebarkanlah jalamu. Itu artinya Yesus bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang menjadi perkataannya. Dan memang terbukti. Terbukti karena tidak mungkin pagi hari jala menangkap ikan. Begitu banyaknya sampai mau koyak jalannya. Hari ini kita tidak perlu membahas pindah gereja, pindah pembinaan, gereja yang menghujat pemimpin gereja, tapi mari kita refleksikan diri kita. Sebagai gereja, sudahkah kita punya roh keputraan, sansip yang kuat di dalam aspek kehidupan kerohanian kita? Tidak tahu kepada gembala kita, kepada denominasi kita, kepada sinode kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Malam hari ini, roh keputraan, sansip, bisa saya tutup dengan statement begini. Kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka roh keputraan kita, sansip kita perlu perlihatkan pada dunia. Yang pertama, kita taat pada pemimpin gereja kita. Jika pemimpin gereja kita berkata, kita belum ibadah offline, masih ibadah online, jangan kita menggerutu berkata, itu gereja si A, itu gereja si B, mereka sudah ibadah offline. No way for that. Jangan. Yang kedua, bila ada larangan balita dan lansia tidak datang beribadah. Engkau lansia 60 tahun ke atas, engkau balita 5 tahun ke atas. Ya, balita juga perlu diajar sansip roh keputraan sejak mereka kecil. Praktekkan itu. Lalu sansip kita, roh keputraan kita kepada negara, kepada pemerintah. Taatilah protokol kesehatan. Menyikapi COVID-19. Kenapa hari-hari ini di seluruh Indonesia sedang trending, sedang booming, sedang viral, tidak pakai masker, denda 250.000. Karena pemerintah tahu masih banyak masyarakat yang bandel. Bertanggung jawabkah pemerintah dengan denda itu? Sangat bertanggung jawab. Bertanggung jawabkah pemerintah, pemimpin gereja kita tentang tata laksana ibadah selama pandemi COVID-19? Saya katakan sangat bertanggung jawab. Persoalan di kita. Di kita itu termasuk kepada pemimpin gereja kita juga. Apakah dia bisa sansip, memiliki roh keputraan kepada superior di atasnya, yaitu Allah Bapa sendiri. Akhirnya mari kita praktekin itu. Dan kita melihat, dengan kita punya sansip, roh keputraan yang kita jalani, yang kita eksekusi dengan tegas dan jelas, setidaknya jika kita bisa betah stay at home, tidak kemana-mana menghindari kumpulan,
maka resiko orang yang terpapar COVID-19 dan kemudian meninggal dunia bisa kita perkecil, yang merupakan tanggung jawab kita sebagai gereja. Demikian yang saya boleh sampaikan, biarlah semua kita memilikinya, sansip atau roh keputraan. Tuhan Yesus memberkati.